Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wita Lolorenden, Desrianite, Piti Palinggi akan membahas mengenai penalaran deduktif dan induktif. Pengertian penalaran, bahasa dan pemikiran tidak dapat dipisahkan dari hasil bernalar seseorang. Penggunaan bahasa diyakin dapat memanifestasikan pemikiran abstrak kita yang dapat tertuang dalam karya ilmiah. Bisa atau tidaknya pemikiran yang tertuang dalam bahasa tergantung orang tersebut. Penalaran yang baik mampu membuat rangkaian kata-kata yang mudah pembaca pahami. Penalaran di sini mampu berpikir kritis dan logis. Hubungan pikiran dengan bahasa dikenal dengan inner speech dan external speech. Inner speech merupakan suatu ujaran, yakni pikiran yang berkaitan dengan kata. Kata-kata itu lenyap pada saat pikiran terbentuk, sedangkan external speech menerangkan bahwa pikiran itu terwujud dalam kata-kata. Jenis penalaran induktif. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang dimulai dari peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian beranjak ke peristiwa yang sifatnya umum. Secara umum, penalaran induktif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penalaran generalisasi. Penarikan penalaran berdasarkan data yang sesuai dengan fakta atau data. Fakta atau data dapat diperoleh melalui penilaian, pengamatan, atau hasil survei. Jumlah data atau fakta khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili. Yang kedua, penalaran analogi. Berdasarkan banyaknya kesamaan tersebut ditariklah suatu kesimpulan. Penalaran jenis ini berdasarkan dari dua peristiwa khusus yang mempunyai kesamaan satu dengan yang lain untuk diambil kesimpulan. Yang ketiga, penalaran sebab akibat. Penalaran dimulai dengan mengemukakan fakta berupa sebab, kemudian disusul dengan kesimpulan yang berupa akibat. Penalaran jenis ini dimulai dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa sampai dengan kesimpulan peristiwa itu merupakan akibat dari suatu fenomena. Hubungan sebab akibat. Pertama-tama dikemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab sampai kemudian pada kesimpulan yang menjadi akibat. Contohnya adalah karena Surya jarang mandi, maka dia sering sakit kulit. Karena kemarin Surya mandi 2 kali sehari, maka hari ini Surya tidak sakit kulit. Hubungan akibat sebab. Pada awalnya dikemukakan peristiwa yang menjadi akibat, selanjutnya dikemukakan peristiwa-peristiwa yang menjadi penyebabnya. Contohnya adalah Tulung Agung termasuk daerah yang sering banjir. Hal itu disebabkan warganya sering buang sampah sembarangan dan drainase yang kurang baik. Hubungan sebab akibat 1 dan akibat 2. Dalam hubungan ini dikemukakan sebab dapat menimbulkan lebih dari satu akibat. Akibat yang pertama dapat menjadikan sebab yang menimbulkan akibat yang kedua dan seluruhnya. Contohnya adalah Mang Kodir adalah seorang perokok berat. Karena dia sering merokok tanpa henti, akhirnya dia mengalami radang paru-paru. Tidak lama kemudian dia dinyatakan radang paru-paru kronis oleh pihak rumah sakit. Andi, keponakan Mang Kodir, tiba-tiba batuk serta mengeluarkan darah padahal Andi tidak merokok. Setelah diperiksa ternyata Andi menjadi seorang perokok pasif akibat mamangnya si Kodir. Pengertian penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dari peristiwa-peristiwa yang umum mengarah pada kesimpulan yang khusus. Pada dasarnya merupakan penguraian atau pembuktian sebuah kesimpulan ke dalam data-data khusus. Pola penalaran ini diterapkan dalam penulisan paragraf deduktif, yaitu pada paragraf yang kesimpulannya ditulis pada awal. Kesalahan bernalar. Salah nalar atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam proses berpikir karena keliru menafsirkan atau menarik kesimpulan. Kekeliruan ini dapat menjadi karena faktor emosional, kecerobohan, atau ketidaktahuan. Secara garis besar, salah nalar dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu generalisasi yang terlalu luas, kerancauan analogi, kekeliruan kausalitas, kesalahan referensi, dan penyandaran terhadap prestise seseorang. Kesimpulan, penguraian masalah dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan jelas atau lengkap, abstrak, objektif, bernalar, konseptual. Dengan berbagai cara ini, pembahasan diuraikan ke dalam bagian yang lebih spesifik. Masalah yang diuraikan dalam karangan ilmiah biasanya jelas dan lengkap,
untuk membantu pembaca memahami titik permasalahan secara menyeluruh dari suatu masalah yang diangkat dalam karangan ilmiah. Objektivitas penguraian masalah dalam karya ilmiah sangat diperlukan untuk menghindari tafsir ganda atau kesalahan penafsiran. Karya ilmiah didasarkan pada kondisi nyata dari objek yang diteliti sehingga tergambar permasalahan yang perlu pembuktian dan jawaban operasional. Demikian juga dengan penalaran dan kelogisan, masalah dalam karya tulis ilmiah mengikuti kerangka berpikir yang runtun dan bernalar. Pola penalaran dilakukan pengarang dalam menguraikan masalah dapat menggunakan pola hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. Penguraian masalah di dalam karya tulis ilmiah dapat pula dibuat dari konsep-konsep keilmuan atau sudut pandang tertentu tentang suatu hal. Konsep sebagai titik tolak penguraian masalah. Contohnya karangan Profesor Dr. Engkus Kusmana, MPD, yang menguraikan masalah berdasarkan konsep tujuan pendidikan tahun 1989. Demikian hasil pemaparan kami mengenai penalaran deduktif dan induktif. Terima kasih.